Halo teman-teman, selamat datang di channel Vito Bike ya. Kali ini kita akan bahas cara penggunaan Cyclocom XOSS G Plus ya. Nah, oke, ini saya sudah langsung unboxing untuk XOSS G Plus-nya. Di dalam box ini terdapat Cyclocom-nya sendiri XOSS, kemudian ada kunci L ya. Kunci L, kemudian dapat mount ya untuk mounting di handlebar atau di stemnya langsung. Dan ini ada karet untuk dudukannya ya. Dudukannya di sini. Oke, langsung masukin di sini aja. Kemudian juga ada USB charger ya, dan juga dapat dua rubber band. Oke, untuk mengikatkan mountnya ini di handlebar. Oke, langsung aja kita bahas cara menyalakannya. Untuk menyalakan kalian bisa langsung pencet tombol yang ada di sini ya. Agak lama. Nah, oke. Butuh waktu sebentar untuk menyalakan ini. XOSS G Plus ini enaknya kalian langsung aja pakai GPS. Jadi nggak perlu repot-repot seperti speedometer yang lain yang harganya cukup terjangkau. Jadi nggak perlu pakai magnet ya. Jadi pemasangannya cukup mudah dan pemakaian juga mudah ya. Oke, tampilan yang pertama di sini ada speed ya. Dan sini juga ada baterainya ya. Sini kalian bisa lihat di sini ada tampilan kilometer per jamnya berapa. Kemudian ada time selama kalian cycling ya, berapa lama. Kemudian ada heart rate, cadence, dan juga distance ya untuk kilometernya. Nah, di XOSS G Plus ini ada 3 tampilan layar. Kalian bisa ganti tampilan layar dengan mencet ini tombol sekali aja di sebelah kanan. Nah, sini muncul ke layar yang berikutnya yaitu average speed ya, kilometer per jam. Sini ada altitude atau ketinggiannya dan average ketinggian. Kemudian ada GRD ini untuk slope ya, slope-nya dan average-nya berapa. Pindah ke tampilan ketiga, ada maximum speed ya, kilometer per jamnya berapa. Kemudian ada clock ya, ada maksimumnya. Kemudian ada odometer ya, ini tuh odometer ini menunjukkan seberapa jauh kita sudah memakai XOSS ini dan terrecord semua di aplikasi dan bisa juga connect ke Strava nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke settingan page-nya ya. Caranya kalian tinggal pencet tombol ini bersamaan ya, dua-duanya. Agak lama ya. Oke, kita masuk ke tampilan ini ya. Jadi ini XOSS G Plus lagi nyari spotting sensor yang ANT Plus ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada heart rate sensor dan cadence sensor. Ya. Kalian bisa dapatkan XOSS G Plus melalui kita juga di Vito Bike ya. Kita juga jual di Shopee dan Tokped @VitoBike seperti yang ada di tampilan sini ya. Kemudian kalian juga bisa dapatkan supporting sensornya ya. Kita juga jual khususnya yang untuk merek Magen ya. Jadi di sini ada Magen speed sensor dan cadence sensor ya. Kemudian juga ada Magen heart rate ya. Untuk pemasangan dan pemakaiannya supporting sensor kita bahas di sesi akhir video ini ya. Bisa pencet sekali lagi tombol sebelah kanan. Ya, oke. Ini adalah page 1 ya. Kalian bisa masukkan ukuran dari diameter roda kalian. Kalian bisa cek di ring sepeda kalian ya. Misalnya ukuran 700 x 22 cc. Itu berapa? Ya kalian bisa cek sesuai yang ada di gambar ini yang kita kasih ke kalian ya. Dan bisa masukkan misalnya angka 2300 ya misalnya ya. Oke, ini untuk mengganti angka yang di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini untuk confirm atau pindah ke sebelah kanan ya. Nah, kalau misalnya 2300 ya kalian pencet ini terus sampai 2300 ya. Nah, 2300 kalian pencet sebelah kanan untuk pindah, sebelah kanan lagi untuk pindah ya, misalkan seperti ini. Kemudian kalian pencet sebelah kanan lagi untuk confirm dan pindah ke page berikutnya ya. Ini page 2. Kalian bisa ubah settingan kilometer per jamnya atau per milesnya ya, miles per hour ya. Coba kita pakai kilometer per jam ya. Oke, sudah confirm. Nah, kemudian kita pindah ke page 3. Nah, ini untuk pengaturan jamnya ya. Karena di Indonesia kita pakai settingan kalau di WIB itu plus 7 ya. Kalau di WIT plus 8. Nah, coba kita pakai WIT plus 8 ya. Untuk confirm kalian pencet tombol sebelah kanan. Agak lama ya untuk kembali ke homepage-nya.
Nah, oke. Itu sudah selesai setting. Oke, sekarang kita ke tutorial bagaimana konekkan XOSS G Plus dengan aplikasinya ya. Pertama kita bisa buka Play Store dulu, yang kemudian cari XOSS ya. Teman-teman bisa cari yang logonya seperti ini. Kalau sudah di-download, kemudian kita open, ya, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menyalakan Bluetooth dan GPS ya, supaya kalian bisa mencari XOSS G Plus ini. Ya, kemudian kita langsung pilih connect. Nah, ini akan mencari dan kemudian kita bisa menemukan kode device-nya ya. Ini adalah kode device ini. Langsung kita pencet. Ya. Otomatis akan langsung terkonek ya. Jadi nanti teman-teman kalau cycling pakai ini, kemudian kalian jangan lupa untuk setelah cycling kalian pencet tombol play ini yang lama supaya nanti bisa record ke dalam aplikasi ini ya. Nah, kalian juga bisa ada pilihan connect untuk ke Strava. Jadi setelah nanti kalian pencet ini lama, setelah cycling, setelah record, langsung otomatis terupload ke Strava-nya, ya. Oke, jadi nanti kalian bisa setting sendiri untuk Strava. Sekarang kalian bisa pencet dulu setting untuk aplikasi XOSS. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman bisa pilih user setting. Ya, di sini kalian bisa isi informasi pribadi ya, seperti tinggi, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Kemudian juga ada bike setting ya, yang ini perlu kalian ubah, wheel size-nya, kemudian ada bike weight ya, kemudian ada unit ya, unit ini penting, kalian bisa pilih metric atau imperial. Saya pilih metric untuk kilometer per jamnya. Oke, di save. Oke, seperti itu aja untuk pengaturannya ya. Oke, sekarang kita bahas cara pemasangan XOSS G Plus di sepeda kita ya. Ada dua cara, kita bisa pasang di handlebar atau juga stem. Di awal kita jelaskan ada list barangnya yang kita dapatkan di XOSS. Ada dua rubber band, ada mount untuk kita pasang di stem atau handlebar. Kemudian ada rubber padnya, juga ada kunci L ya. Kemudian teman-teman bisa dapatkan barfly juga di Vito Bike ya. Ini untuk pemasangan XOSS G Plus bisa di barfly-nya. Kemudian barfly ini dipasang di handlebar, jadi kelihatan lebih rapi. Oke. Kemudian kunci L ini teman-teman bisa pakai untuk mengeratkan obengnya sini ya, untuk pemasangannya nanti. Oke, langsung aja kita ke pemasangan di sepeda. Oke, ini tutorial untuk pemasangan di stem ya, untuk XOSS G Plus-nya. Jadi ini yang maunya tadi kita pasang di sini dengan rubber band-nya ya. Kita nanti rubber band-nya disilangkan seperti yang cara pemasangan seperti ini ya. Tinggal disilangkan aja. Pastikan nanti lubangnya itu menghadap ke bawah dan atas ya, supaya cocok dengan pemasangan yang di belakang sini. Oke, setelah kita pasang, kemudian teman-teman bisa miringkan dulu XOSS-nya supaya bisa masuk, kemudian baru diputar sampai bunyi ceklek ya. Nah, ini sudah terpasang di stem ya. Oke, kemudian kita bisa pasang juga di barfly. Oke, ini tutorial untuk pemasangan barfly-nya yang untuk di handlebar ya. Jadi teman-teman bisa kaitkan di handlebar sini, kemudian bisa diseretin pakai kunci L yang tadi ya. Oke, kalau sudah cukup, kemudian XOSS G Plus-nya teman-teman bisa pasangkan di bagian sini ya. Sama seperti tadi, pertama miring gini ya, sesuaikan dengan lubangnya, kemudian diputar ya. Sudah seperti itu aja. Kemudian kita sudah siap pakai, tinggal pasang. Nah, oke. Oke, sekarang kita sudah sampai di video untuk tutorial pemasangan supporting sensor ya ke XOSS G Plus. Di sini kita ada dua supporting sensor, yaitu yang pertama speed atau cadence sensor ya, yang ini. Kemudian ada heart rate sensor ya, yang ini. Oke, jadi kita pertama mulai dari speed sensor dulu ya.
Oke, speed sensor ini dalam boxnya terdapat speed sensor atau cadence-nya sendiri. Kemudian ada dua rubber band ya, untuk dipasang antara di crank atau hook. Jadi kalian nanti bisa pilih satu sensor ini mau pakai untuk cadence atau speed sensor ya. Terus kemudian ada satu rubber ini untuk dipasang di sini ya, supaya lebih aman untuk pemasangannya ya. Oke, kemudian cara menyalakan magen sensor speed ini kalian bisa lihat di bagian sisi belakangnya untuk baterai ya. Sini masih terkunci ya. Nah, kalian bisa buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya itu terdapat plastik ya, untuk menghalangi baterai dengan konduktornya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lepas untuk kalau mau pakai. Nah, kemudian dipasang kembali ya. Untuk menyalakannya ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian akan muncul warna ya. Warnanya hijau ini untuk speed ya. Jadi teman-teman kalau mau pindah ke cadence ya, teman-teman bisa lepas kembali. Dilepas lagi baterainya. Oke, tunggu sebentar. Kemudian dipasang kembali. Ya. Untuk pindah ke cadence mode ya. Sekarang lampunya berwarna merah. Ini sudah masuk ke cadence mode ya. Oke. Nah, nanti akan ada tutorial pemasangannya di bike ya, di sepedanya menggunakan rubber band ini. Oke. Kemudian untuk heart rate-nya ya, teman-teman sama juga kalian cek di belakangnya. Kalian lepas dulu baterainya ya. Kemudian di dalamnya ini ada plastiknya juga ya, kalian bisa lepas supaya kalian bisa nyalakan heart rate-nya ya. Kemudian dipasang kembali. Oke. Nah, setelah itu langsung nyala dan teman-teman bisa pasangkan di beltnya ini ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk memberi air dulu ya di sini, sekitar sini untuk awal-awalnya saja, supaya nanti elektrodanya nyala dan bisa berfungsi, supaya heart rate bisa dideteksi. Nah, untuk pairing dengan SOS G+, kalian tinggal nyalakan di sini ya SOS-nya. Seperti biasa, tombol kanan agak lama ya. Butuh waktu untuk loading dulu. Oke. Nah, kemudian setelah ini nyala, kalian bisa pencet dua tombol agak lama ya. Nah, supaya bisa pairing dengan cadence. Nah, ini seperti terlihat ya. Kalau belum pairing, ini munculnya minus-minus dan minus-minus. Tapi sekarang karena sudah kita pasang nyala dua-duanya, maka muncul angkanya ya. Ini kan sudah dipasang di cadence mode ya. Coba kita goyangkan, maka cadence mode-nya juga akan bertambah. Jadi, nah kemudian cadence-nya akan jalan ya. Nah, kemudian untuk heart rate-nya, teman-teman bisa pasangkan di bagian ulu hati ya, di bagian tengah dada, supaya bisa terdeteksi heart rate-nya. Oke, jadi ini saya sudah pasangkan heart rate-nya di ulu hati, bisa keluar tanda heart rate-nya seperti ini ya. Sudah, berarti ini tandanya sudah pairing. Teman-teman bisa kembali ke halaman utama dengan pencet tombol kanan agak lama. Oke, kemudian tolong cadence-nya digerakkan. Nah, oke, jadi heart rate sudah jalan, cadence juga sudah terdeteksi ya. Teman-teman bisa mulai riding ya, mulai cycling. Oke, sekian dari tutorial ini. Terima kasih ya teman-teman. Kalian bisa dapatkan magen ini, heart rate dan magen sensor atau cadence speed ya di Vitobike. At Shopee and Tokped juga ada. Link ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, adalah tutorial pemasangan di sepeda ya untuk speed atau cadence sensor ya, untuk dari magen ya. Oke, jadi pertama untuk cadence-nya atau speed sensornya kita pasangkan rubber pad-nya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mau pakai cadence mode ya, kita bisa pasang di crank ya, atau yang di bagian
tiang sepedanya ya. Seperti itu pemasangannya. Tinggal dikaretkan aja, disilangkan. Ya. Jadi pemasangannya semudah itu, sesimpel itu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau pasang di bagian hub untuk speed mode ya, kita bisa dipasang seperti ini. Oke, untuk pemasangan speed mode ya, kita bisa pasang di hub ya. Seperti ini pemasangannya. Ya, di hub di bagian rodanya ya. Dan tinggal silangkan aja karetnya untuk mendeteksi speed mode. Ya, disilangkan seperti itu aja, dipasang di bagian hubnya ya. Oke, sekian untuk tutorial pemasangan untuk speed mode di hub ya, untuk cadence mode di crank ya. Oke, thank you. Kalian bisa pesan Magen speed atau cadence sensor di Vitobike at Shopee and Tokped. Thank you.